Hai guys, aku Naya. Kadang kita terlalu fokus sama gaya hidup estetik, tapi lupa hal penting buat tubuh kita. Gizi seimbang. Gizi seimbang itu artinya kita makan dengan porsi dan jenis makanan yang pas buat tubuh. Bukan cuma nasi aja, tapi juga lauk, sayur, buah, dan air putih. Di piring gizi seimbang, setengahnya sayur dan buah, sisanya karbohidrat dan protein kayak nasi, ayam, ikan, atau tempe. Kalau makan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, otak fokus, dan mood stabil. Belajar lancar, main juga semangat. Yuk mulai dari sekarang. Pilih makanan berwarna, segar, dan bergizi. Sehat itu bukan tren sementara, tapi gaya hidup keren. Jangan lupa share ke temanmu biar mereka juga tahu pentingnya gizi seimbang. See you! Gizi adalah kandungan zat dalam makanan dan minuman yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh, berkembang, dan tetap sehat. Dari gizi inilah tubuh mendapat energi untuk beraktivitas, membangun, serta memperbaiki jaringan, dan menjaga fungsi organ agar tetap berjalan dengan baik. Kalau asupan gizinya seimbang, tubuh jadi lebih kuat, bugar, dan gak mudah terserang penyakit. Gizi seimbang adalah makanan dengan beragam nutrisi dalam porsi yang sesuai dengan kebutuhan tanpa menghilangkan jenis nutrisi tertentu. Pemenuhan asupan gizi ini juga harus memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Kriteria menu gizi seimbang yaitu beragam, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan. Proporsional, mengikuti panduan isi piringku, setengah piring sayur dan buah, setengah lauk pauk dan makanan pokok. Bervariasi, mengandung karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin dan mineral. Membatasi konsumsi makanan manis, asin dan berlemak. Selain itu, gizi seimbang harus didukung oleh pola hidup aktif dan menjaga berat badan ideal. Contoh menu harian ala Gen Z yang praktis dan lezat. Sarapan, roti telur, roti tawar dengan telur goreng dan sedikit mentega. Oatmeal dengan buah-buahan, oatmeal dengan buah-buahan segar dan susu. Makan siang, nasi goreng sederhana, nasi goreng dengan sayuran dan telur. Pasta aglio e olio, pasta dengan saus bawang putih dan minyak zaitun. Makan malam, ayam goreng dengan nasi dan sayuran. Tumis sayuran dengan tahu atau tempe. Halo, saya Riris, saya praktisi teknologi pangan. Di sini saya mau menjelaskan mengenai gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Nah, pada intinya gizi seimbang itu adalah makanan yang bukan cuma membuat kita kenyang, tapi juga bisa membuat tubuh kita berenergi dan bernutrisi lengkap. Dan itu harus beragam, nggak boleh monoton gitu. Jadi komponennya bisa dari karbohidrat, yaitu dari nasi, kemudian protein dan lemaknya dari lauk, dan juga pasti kita butuh serat pangan, itu bisa kita dapatkan dari sayur, buah. Kemudian kita butuh air untuk kita bermetabolisme. Kemudian kalau kita bandingkan dengan gaya makan Gen Z saat ini ya, jadi realitanya saat ini tuh apa yang dikonsumsi oleh Gen Z itu kebanyakan tidak bergizi seimbang gitu. Pertama dari boba, minuman manis, es kopi, es krim ya. Boba kita tahu kadar gulanya sangat tinggi. Kemudian es kopi juga menggunakan gula ya. Ada gula aren dan lain sebagainya. Kemudian es krim juga pasti mengandung gula yang sangat tinggi dan juga mengandung lemak jenuh yang paling berbahaya. Kemudian juga kebiasaan makan fast food, kemudian ada mie instan dan juga gorengan. Terus juga ada yang namanya snack ultra proses, yaitu snack atau makanan-makanan yang diproses dengan banyak proses
suhu tinggi, dengan teknologi-teknologi yang beragam. Nah, itu disebut sebagai ultra processed food. Itu biasanya juga mengandung banyak gula dan juga lemak. Memang sih dari makanan-makanan yang tadi saya sebutkan itu cepat ya, cepat disajikan, enak, murah, tapi pertanyaannya adalah apakah nutrisinya sudah mencukupi kebutuhan Gen Z saat ini, di mana Gen Z itu kan sangat aktif, belajar, berorganisasi, banyak kegiatan, olahraga, pasti akan sangat membutuhkan zat gizi yang seimbang gitu. Jadi kalau dilihat dari kebiasaan makan Gen Z dan gizi seimbang yang dibutuhkan, itu kita bisa mendapatkan energi itu dari makanan-makanan yang mengandung gula. Dari kita makan nasi pun itu sudah mengandung gula gitu. Jadi sebenarnya tidak dibutuhkan lagi terlalu banyak tambahan makanan atau minuman yang mengandung gula tinggi gitu. Kemudian juga protein. Protein sumbernya dari mana? Dari ikan, telur, daging, ya, ada tahu, tempe gitu. Apa yang sekarang banyak dimakan oleh Gen Z? Gula. Kemudian tepung gitu ya, instead of protein yang sangat dibutuhkan, tapi lagi-lagi makan yang bertepung, yang bergula gitu. Kemudian juga sayur dan buah. Nah, ini yang suka dilupakan oleh Gen Z nih gitu. Jadi makan sayur dan buah itu sering banget dilupakan dari makanan sehari-hari gitu. Kemudian lemak. Nah, tubuh kita membutuhkan lemak. Pasti membutuhkan lemak. Tapi lagi-lagi tidak boleh berlebihan, karena kalau berlebihan juga akan menimbun di badan kita. Pola makan seperti apa yang sehat? Yang pasti 3 kali sehari ya, dengan porsi yang sesuai. Kemudian juga ada 2 kali cemilan, snack ya, dan itu juga harus yang sehat ya, buah, kacang-kacangan ya, seperti itu. Jadi jangan biasakan untuk skip makan, skip ngemil, karena makan dan ngemil itu sebetulnya penting gitu. Cuma apa yang harus kita makan, apa yang harus kita makan ketika kita ngemil, itu yang harus dijaga. Kenapa sih kita harus peduli dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu makanan dan minuman ya. Satu, yang pasti stop untuk makan asal kenyang gitu. Karena apa akibatnya dengan makan asal kenyang? Yang pertama, Gen Z yang harusnya belajar, fokus, banyak kegiatan, jadi gampang ngantuk, nggak fokus dalam belajar, dan akibatnya nilainya nanti juga bisa anjlok ya, bisa turun. Kemudian juga berat badan naik. Of course, Gen Z nggak suka obesitas kan, berat badan akan naik, tapi badan jadi lemas gitu. Jadi badannya menggemuk, tapi badan jadi lemas. Tidak jadi malas beraktivitas, malas bergerak seperti itu. Kemudian ada juga resiko diabetes di situ. Mungkin sering dengar ya, sekarang tingkat obesitas meningkat, dan lagi-lagi yang obesitas itu dari mulai anak kecil gitu. Kemudian juga diabetes ini juga sekarang mulai menjangkiti anak-anak. Ya lagi-lagi itu pasti dari gaya hidup juga gitu. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Yang pasti pertama kita harus mengontrol apa yang masuk ke dalam tubuh kita, asupan yang masuk ke dalam tubuh kita dari minuman, makanan, cemilan kita. Nah, itu kita harus bisa lebih berhati-hati memilih. Kemudian juga dari pelaku usaha penjual makanan dan minuman ya gitu. Saya lihat sekarang sudah mulai banyak juga sih penjual minuman boba itu yang memberikan pilihan sugar replacer seperti dengan stevia dan lain sebagainya ya, itu sangat baik gitu. Jadi ya saran saya untuk pelaku usaha minuman, bolehlah diberikan alternatif
jumlah gula yang bisa dimasukkan ke produk ya. Jadi kayak dikasih alternatif bisa less sugar, half sugar ya, atau no sugar at all gitu. Kemudian juga untuk pelaku-pelaku usaha makanan, nah kita mungkin sering lihat ya goreng-gorengan itu kondisi minyaknya seperti apa, udah menghitam, warnanya udah apa ya, udah jelek ya, udah gelap banget gitu. Nah, itu salah satu saran saya juga untuk para pelaku usaha goreng-gorengan, rutinlah mengganti minyak karena apa yang kita gunakan juga pasti efeknya ke quality produknya juga. Kalau terlalu minyaknya sudah hitam masih dipakai gitu, nanti ya produknya rasanya juga udah mulai ada rasa tengik, rasa gosong dan lain sebagainya gitu. Jadi selain quality juga ada efek kesehatan di situ. Jadi sebaiknya gantilah minyak secara reguler ketika minyak itu sudah tidak layak digunakan. Kemudian juga mengenai makanan yang dihangatkan kembali. Nah, itu tadi kan kita saya sempat mention di depan mengenai makanan-makanan ultra proses. Nah, makanan ultra proses ini juga termasuk makanan yang berkali-kali dihangatkan gitu. Jadi makanan itu sudah melewati banyak tahap pemasakan dan banyak tahap proses pemanasan di situ gitu, sehingga bisa merusak kandungan gizinya menjadi ya tidak berguna lagi untuk tubuh sebenarnya gitu, hanya bikin kenyang aja tapi sebetulnya secara nutrisinya sudah tidak berguna lagi gitu. Jadi banyak metode penyimpanan makanan di mana makanan tersebut bisa dibekukan gitu ya, jadi bisa dihangatkan ketika dibutuhkan gitu, jadi tidak perlu dihangatkan berkali-kali gitu. Karena kita mungkin pernah lihat mungkin ya, kalau saya sih pernah lihat ya, pedagang ayam goreng semalam nggak laku, paginya digoreng lagi gitu. Nah, itu juga sudah akan merusak nutrisi di dalam ayamnya ya gitu, di dalam makanan tersebut gitu. Terus masukan juga untuk pelaku bisnis makanan, bisa juga kita selipkan buah atau sayuran ke dalam menu gitu. Misalnya kita jualan rice bowl, di situ ada timunnya, ada seladanya, atau ada saladnya gitu ya, untuk menambah nutrisi dari produk yang kita jual. Seperti itu. Oke, sekarang kalau kita bicara mengenai perbedaan kebutuhan gizi seimbang antara remaja obesitas dan remaja normal ya, dengan berat badan normal. Kalau remaja obesitas pastinya beda banget ya secara kebutuhan gizinya gitu. Pada remaja obesitas, asupan energinya perlu dikontrol, tidak boleh berlebihan, terutama pada lemak dan gula. Lemak dan gula ini karena akan sangat berpengaruh ya pada pertambahan berat badan. Kemudian fokusnya pada remaja obesitas itu bukan kepada diet ketatnya ya, tapi bagaimana caranya memperbaiki pola makan. Yaitu yang pertama pastinya perbanyak makan sayur, buah, protein tanpa lemak, dan juga mengurangi makanan tinggi kalori. Sedangkan untuk remaja dengan berat badan normal butuh asupan seimbang untuk mempertahankan berat badan yang ideal. Tuh, jadi cukup karbohidrat, cukup protein, lemak sehat, vitamin, mineral agar tumbuhnya optimal gitu, tapi tidak mengarah kepada obesitas.